Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah kayaknya emang sepi, Pak Hans boleh dibantu lagi? Oke. Selamat siang, kayaknya agak sedikit ngantuk ya. Sekali lagi ya, selamat siang. Oke, semoga masih semangat ya. Terima kasih, saya perkenalkan sekali lagi ya, saya Zain Sarahman, Managing Director Pemimpin.id. Dan kali ini kebetulan menjadi moderator untuk sesi yang sangat inspiratif, yaitu tentang bincang berjuang untuk Indonesia, tradisi, terobosan, dan transformasi. Saya sebagai orang yang mungkin banyak bergelut di bidang pendidikan, kepemimpinan, dan juga pengembangan komunitas, seringkali mendapatkan bahwa preservasi nilai-nilai dan juga modernitas seringkali dianggap dua arah kutub yang berlawanan. Padahal perlu kita pahami bahwa nilai-nilai dan juga modernitas itu bisa beriringan, berdampingan, bahkan bergabung satu sama lain. Di sini saya tidak akan sendirian tentunya. Saya akan mengundang dua inspirasi kita. Tapi sebelum itu saya jadi teringat cerita inovasi di daerah Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah Desa Nita. Ini salah satu inovasi sosial yang menggabungkan teknologi dan juga kearifan lokal. Di awal 2010, Desa Nita menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka kematian tertinggi untuk ibu melahirkan. Tapi dari situ warga di sana bersatu, bergotong royong, mencari inovasi apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka membuat satu ruang tunggu posyandu bersama, yang dimana itu digabungkan dengan telemedicine. Dan akhirnya sekarang menjadi salah satu wilayah yang tidak ada sama sekali kematian untuk ibu melahirkan. Itu hanya satu dari sekian banyak cerita inspirasi di mana inovasi bisa berlari beriringan secara harmonis dengan teknologi. Oke, saya langsung panggilkan saja inspirasi kita yang pertama. Saya izin memanggilkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10, pemimpin dari Mangkunegara Surakarta. Tepuk tangan untuk Kanjeng Gusti. Apa kabar Kanjeng Gusti? Kabar baik. Terima Silakan kasih duduk. Mas Enzo. Terima kasih. Duduk aja sekarang? Silakan Oh baik. Kanjeng Gusti. Selamat siang semuanya. Atau mau jadi moderator juga? Oh, boleh. Mohon izin, saya dilihatin sama ajudannya nanti. Ngajak bercanda Kanjeng Gusti katanya. Oke, yang kedua saya izin memanggilkan narasumber berikutnya Pak Hans Patuwo, CEO dari Goto Group. Tepuk tangan untuk Pak Hans. Nampaknya supporter Pak Hans banyak ya Pak Hans. Ini ada buzzernya tuh gimana Pak Hans? Tuh, tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Monggo Kanjeng Gusti dan silakan Pak Hans. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Ini saya cek kebatinan antara ngantuk dan juga kenyang kayaknya Pak Hans. Gimana Pak? Tapi semoga ini tidak menegasikan inspirasi apa nih yang kita dapat dari dua sosok tokoh ini. Oke, pertanyaan rebutan. Oh enggak. Pertanyaan pertama mungkin buat Kanjeng Gusti. Gusti. Boleh ceritain Kanjeng Gusti, kita tahu peran budaya di Pura Mangkunegaran itu luar biasa. Ya. Dia mendorong inovasi yang relevan dan rasanya sekarang tuh kekinian banget nih. Kanjeng Gusti, mungkin boleh ceritain Kanjeng Gusti bagaimana Mangkunegaran sejak zaman dulu sampai sekarang itu berhasil memadukan pelestarian budaya dan juga inovasi. Silakan. Oke, baik. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih undangannya dari Goto Impact Foundation. Mangkunegaran sendiri mungkin kalau saya boleh sharing teman-teman ya. Mangkunegaran itu sudah berdiri dari tahun 1757, jadi udah lumayan lama.
267 tahun saya pemimpin yang ke-10 sekarang. Tapi selama perjalanan yang panjang itu spiritnya sama Mas Ensa. Persis. Bagaimana Mangkunegaran itu tentu dengan roots, dengan fondasi kebudayaan Jawa yang tentu seiring waktu juga berkembang. Tapi Mangkunegaran juga mempunyai spirit inovasi yang sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi mungkin dari awal sendiri misalnya Mangkunegara pertama di era itu pertengahan abad ke-18 beliau sudah memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan yang cukup unik di era itu. Beliau sangat mengedepankan kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya. Gitu. Jadi beliau ada sedikit adaptasi di situ Mas, mungkin agak berbeda dengan praktek umumnya. Tapi beliau sangat mengedepankan salah satunya itu tiji tibeh kalau teman-teman tahu. Mati siji, mati kabeh, mukti siji, mukti kabeh. Artinya satu sengsara, semuanya sengsara. Satu sejahtera, semuanya juga harus sejahtera. Nah itu dari prinsip-prinsip pemimpinan seperti itu juga diaplikasikan juga di kepemimpinan berikutnya. Mangkunegara keempat di era beliau itu pertengahan abad ke-19. Itu era industrialisasi yang sangat-sangat kuat. Pengaruh dari Eropa juga tentunya. Mangkunegaran pun mengikuti arus perkembangan ini dengan landasan tentu bagaimana juga bisa menggerakkan, tentu kalau dulu kan Mangkunegaran kan seperti negara ya teman-teman ya. Jadi bagaimana masyarakat yang tinggal di kawasan Mangkunegaran itu juga ada perputaran ekonominya. Dibuatlah industrialisasi, pabrik gula, kemudian juga perkebunan di era zaman itu. Pabrik gula di era zaman itu pun produksinya sangat besar bahkan sampai ekspor. Jadi itu perkembangan dilakukan Mangkunegaran. Perkembangan perkereta apian pun juga sama. Mangkunegaran di era beliau juga membangun jaringan kereta api dari Semarang ke Solo. Jaringan kereta pertama di Indonesia. Dan membangun juga Solo Balapan dan stasiun Purwosari. Jadi Mangkunegara 7 terakhir mungkin contohnya beliau juga sangat progresif. Di era beliau muncul teknologi radio. Dan di saat itu beliau menjadi pemilik dari radio pertama milik orang Indonesia. Itu namanya SRV yang sekarang menjadi cikal bakal dari yang kita kenal sebagai RRI gitu Mas. Jadi prinsip ini selalu ada gitu ya. Budaya itu kita percaya selalu tumbuh dan berkembang. Zaman itu pasti berubah. Budaya pun juga harus bisa menyesuaikan. Cara menyesuaikannya gimana? Ya budaya itu harus dikembangkan dengan cara yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari zaman itu sendiri. Jadi ketika itu justru tidak terjadi, justru menurut saya, menurut kami itu ada suatu masalah justru di situ. Apakah budayanya sudah tidak relevan lagi atau mungkin budayanya belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Tapi sebetulnya budaya itu kalau saya melihatnya hari teman-teman ya, di era yang sangat penuh dengan globalisasi dan bagaimana dunia ini semakin dekat satu sama lain. Budaya itu adalah salah satu yang bisa membuat kita sebagai generasi muda atau lebih besarnya lagi lah kalau bicara konteks bangsa dan positioning secara global, itu yang membuat kita, identitas itu yang membuat kita punya suatu value yang lebih menurut saya. Hari ini Mas, di Mangkunegaran kita, semua perkembangan kita sudah pasti inovasi kita adalah berbasis dengan budaya Mangkunegaran, budaya lokal Mangkunegaran gitu ya. Kenapa kita melakukan itu? Satu tentu karena ada itu bagian dari amanah dan tanggung jawab kita. Tapi selain daripada itu tuh added value yang sangat luar biasa. Itu udah jadi suatu story, suatu narasi, suatu bagian dari intangible value yang kita tidak bisa lihat. Tapi itu udah jadi sesuatu yang ada kedekatan, ada rasa kepemilikan yang tinggi. Dan ada rasa rindu yang sangat tinggi juga dari masyarakat Indonesia untuk itu gitu Mas. Dari sisi makanan, pakaian, bahkan juga pengembangan program wellness dan sebagainya macamnya yang kita kembangkan di Mangkunegaran. Tanpa budaya itu pasti itu tidak akan impactful, pasti juga dibilang agak kosong gitu ya. Nah budaya itu yang saya rasa mengisi manusia dan mengisi output dari inovasi dari manusia itu Mas. Kurang lebih itu Mas yang saya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kanjeng Gusti. Terima kasih. Ini dalam sekali saya jadi ingat salah satu quotes-nya Kanjeng Gusti. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya tapi harus ingat akarnya.
Dan akarnya itu adalah budaya. Betul. Kok tahu, Mas? Oh, tahu. Itulah saya riset-riset dulu Kanjeng Gusti. Tepuk tangan sekali lagi buat Kanjeng Gusti. Nah, untuk Pak Hans, ini kan Pak Hans ininya nih, tukang jaga kandang, kuncennya Goto nih, kedengar-dengar tadi obrolan di belakang ya. pengen menggali Pak Hans terkait tentang tentu dalam membangun ekosistem digital Goto, teknologi harus diintegrasikan dengan tradisi lokal. Mungkin pengen dengar cerita dari Pak Hans, cerita konkret tentang bagaimana Goto memberdayakan komunitas lokal melalui pendekatan teknologi, tapi juga menghargai nilai-nilai budaya. Silakan Pak Hans. Siap, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Goto Impact Foundation sudah mengundang saya hari ini untuk berbagi dan very honored ya to share the stage. Saya mulai dengan sesuatu, mungkin minta maaf dulu. Karena walaupun saya lahir di Jakarta, di Pasar Baru, dan sudah balik ke tanah air 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang bahasa Indonesianya masih plin-plun. Ya, jadi so sorry about that. Kembali ke pertanyaannya, Mas, mungkin yang saya paling ingat adalah pas saya masuk Gojek. Itu pada tahun 2018. Saya dipanggil sama Mas Nadim, dulu pernah kerjasama di perusahaan sebelumnya. Dia bilang, yuk bantu. Oke, bantuin apa Dim? Bantuin apa Mas Menteri gitu, sekarang udah panggilnya Mas Menteri kan. Dia bilang, udah lu datang aja, nanti kita pikirin lah. Lu bantu manage driver lah. Oke, manage driver, ya udah. Terus saya join Gojek tahun 2018. Belum 2 minggu kerja, terjadi demo. Nah kalau teman-teman yang di startup kan kalau dengar demo pikirnya kan produk demo. Tapi ini enggak, ini demo beneran. Driver datang bakar ban. Terus semuanya pintu-pintu masuk ke pasaraya, ke kantor pusat ditutup. Dipanggil Brimob. Oke, kan udah terjadi sekali. Lewat 2 minggu lagi, terjadi lagi. Nah habis kejadian kedua kali, ketiga kali, aku mulai mikir ya, what is wrong? What is wrong? Terus aku mulai discusskan sama banyak teman-teman internal. Oh iyalah driver begini, driver begitu. Nah pada satu hari, saya masih ingat tuh pada pertengahan Februari tahun 2018, pas ada satu demo, ya dengan modal nekat, saya maju ke depan. Saya nanya sama para driver yang lagi ngambuk gitu, Pak mohon maaf Pak, saya anak baru di sini, ada apa yuk kita ngobrol baik-baik. Long story short, banyak keluhan yang disampaikan oleh para driver. Dan di sini saya merasa saya dapat banyak pelajaran. Salah satu adalah bagaimana teknologi dan penggunaan dan penerapan teknologi tidak bisa dipisahkan dengan budaya lokal dan budaya Indonesia. Apa sih keluhan yang disampaikan? Salah satu adalah saat itu kan lagi tinggi-tingginya ada insentif buat driver. Setiap kali mereka selesai 2 pick up, 3 pick up akan dikasih bonus sekian ratus ribu rupiah. Dan itu kan sesuatu beban biaya yang tinggi untuk perusahaan. Dan kita tuh tiap beberapa bulan sekali kita turunin insentifnya. Nah cara kita turuninnya tuh kita seperti sama dengan saat itu pemain-pemain utama di dunia seperti Uber. Mereka kan pas mereka mau menurunin insentif tinggal di blast di aplikasi. Aplikasi kan teknologi digunakan agar bisa cepat dan scalable. Nah itu digunakan. Jadi mereka nggak makan apapun biaya untuk mengkomunikasi kepada para driver bahwa insentifmu akan kita turunkan dan kenapa. Yang ngamuk nggak bisa di Indonesia, nggak bisa. Para driver merasa walaupun dengan adanya Gojek, mereka bisa mendapat pendapatan, tapi merasa tidak dihargai. Karena saya bangun hari pagi ini, tiba-tiba plong, ada message bahwa bilang insentif saya diturunkan. Nah dari situ, kita gimana memperbaikinya? Simple tapi difficult. Ya, kita ajak ngobrol, terus setiap kali kita kasih komunikasi dulu. Sebelum kita blast akan ada penurunan insentif, 2 minggu sebelumnya kita blast dulu informasi, ini akan ada penurunan insentif yang akan terjadi. Sebenarnya semua yang lakukan itu sangat manusiawi, sangat logical, dan tidak menggunakan biaya apapun. Tapi caranya itu sangat-sangat penting. Dan di sini adalah bagaimana saya juga selalu menerapkan kepada tim. Kita tidak bisa
menggunakan teknologi sebagai alasan bisa tidak memikirkan kearifan lokal dan budaya. Mungkin satu story cerita singkat lagi. Pas kami mau melakukan komunikasi kepada para driver, kita juga merasakan bahwa para driver dan budaya Indonesia itu sangat sosial, community based, gitu kan. Nah, jadi kalau kita kasih komunikasi lewat WA atau lewat aplikasi itu banyak nggak dibaca. Itu deket, tapi itu dapat informasinya datang dari verbal. Dari situ kita mulai bikin kopdar, ya, kopi darat, tapi lewat aplikasi. Jadi kita cari pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok driver dan kita ada pendekatan kepada mereka, mereka baru mengkasih pendekatannya kepada anggotanya mereka masing-masing. Semua ini melakukan teknologi, jadi kita juga tidak memakan operasional biaya yang sangat tinggi. Pada intinya dengan cara-cara yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya pada saat itu tahun 2018 bukan sesuatu yang alami. Dan maka dengan hal-hal yang penting kecil-kecil ini bisa kelihatan bagaimana kita menggunakan teknologi, iya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal. Terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Pak Hans, luar biasa bagaimana memang rasanya community base, Indonesia itu sangat community base sekali. Dan semangat gotong royong itu memang jadi kolektif memori bangsa Indonesia. Oke, saya beralih lagi ke Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti, tentunya ketika tadi kan mencoba mengawinkan inovasi dan juga tradisi budaya, banyak tantangannya dalam menjaga keseimbangannya, managing stakeholders tentunya. Tentu ada berbagai macam lesson learn yang selama Kanjeng Gusti berkecimpung memimpin di Puro Mangkunegaran menjadi tantangan tersendiri nih. Gitu. Boleh ceritain nggak Kanjeng Gusti tantangan tersebut? Oke, tentu ini bukan tantangan sih Mas, tapi ini lebih ke cara mainnya aja sebetulnya. Cara main. Boundaries aja sih sebetulnya. Jadi kalau kita bicara budaya itu kan kita bicara dengan akar, kita bicara dengan proses. Kita bicara dengan waktu yang sudah panjang. Tapi menurut saya itu sering dikontekskan oleh banyak orang bahwa wah saklek sekali gitu ya, saklek, kaku, rigid gitu ya. Ini mau diapain gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kok kesana jadi suatu tantangan gitu. Tapi menurut saya justru value-nya justru di situ gitu. Tanpa itu semua justru value-nya malah hilang gitu sih Mas. Mungkin agak abstrak nih ya, tapi itu yang saya justru bagaimana kita bisa mengembangkan. Kita bisa bermain di koridor itu. Justru akan menjadi suatu advantage menurut saya karena itu udah jadi suatu story sendiri, itu jadi value tersendiri dan itu menjadi aset gitu at the end of the day untuk saya gitu ya Mas ya. Jadi kalau untuk saya di Mangkunegaran sebetulnya kita coba untuk sederhanakan gitu ya. Kita percaya bahwa inovasi berbasis budaya Mangkunegaran itu satu, itu kontekstual. Kontekstual itu artinya apa? Teman-teman di era hari ini, atau kita bicara bahkan mungkin kalau saya karena masih muda juga, generasi muda bisa relate. Program ini, inovasi ini bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat hidup lebih menyenangkan dan bahagia, bisa memenuhi mungkin kekosongan yang ada di kehidupan gitu kan. Hari ini mungkin teman-teman di Jakarta saya juga tentunya merasakan juga dulu sebagai apa istilahnya itu budak korporat ya teman-teman ya, budak korporat di Jakarta. Kan dulu kan tentu kehidupan sangat keras dan sangat intens ya Mas ya. Kita tentu ingin mencari keseimbangan dari kehidupan untuk mental well-being, untuk slow living dan segala macam. Itu esensi yang ada di kebudayaan Jawa sebetulnya. Mindfulness, awareness, slow living, balance. Mungkin itu dengan work-life balance atau hari ini juga ada istilah work-life integration dan lain-lain. Ya apapun yang kita lakukan itu kontekstualisasi harus melihat juga dari sisi lawan bicara kita gitu. Karena komunikasi sudah pasti dua arah dan inovasi itu menurut saya harus berbasis budaya. Karena inovasi itu harus menyelesaikan masalah dari komunitas atau masyarakatnya gitu kan. Dan itu yang kita lakukan karena supaya itu bisa menyelesaikan masalah di masyarakat maka
itu juga harus sesuai dengan budaya yang ada di situ gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Jadi tantangan sebetulnya cukup minim sih menurut saya. Yang penting kita bisa take advantage dari segala challenge yang ada gitu menurut Wah. saya. Tepuk Iya. tangan untuk Kanjeng Gusti. Terima Luar kasih biasa. Mas Ensa, terima kasih. Tapi jadi Salfok ternyata Kanjeng Gusti pernah jadi budak korporat ya? Dulu lawyering lah Mas ya, dulu lawyering di Jakarta. Waduh. Nggak jauh dari sini loh kantornya di Kuningan. Berarti pernah Iya. MRT-an, pernah Iya Mas, KRL-an. kan Gojek tiap hari Pak. Oh, Gojek. Iya, saya tiap hari dulu naik Gojek. Saya sekarang Iya. masih intens, saya mau pindah. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Kanjeng Gusti. Tantangannya bagaimana, saya melihat ke peraturan itu malah jadi SOP berbasis budaya mungkin ya. Iya kan? Jadi kayak sesuatu yang rigid tapi memang menjaga kualitas dari budaya itu sendiri gitu. Saya sedikit beralih ke Pak Hans, singkat saja Pak Hans. Dari keberjalanannya Goto misalkan. Apa lesson learn yang paling ditangkap oleh seorang Pak Hans Patuwo? Bahwa kami kerjanya terlalu intens. Oke, sorry, not funny ya. Jadi mungkin one point to share, tadi baru kita bahas pas lagi makan siang. Selama 7 tahun di Goto saya merasa bahwa saya pelajari bahwa teknologi is not the what or the why. Ya, tapi teknologi adalah is the how. Ya, teknologi adalah sesuatu alat, sesuatu cara yang bisa membuat finisi tadi lebih cepat, lebih cantik, dan lebih reliable. Tapi it is not the finisinya sendiri. Jadi the what and the why itu harus datang dari kita sendiri. Dan untuk para semua teman-teman yang lagi startup atau yang lagi melakukan sesuatu kegiatan, yang paling penting adalah the reason why. Why are you doing what you are doing? Gitu kan. Dan disitulah esensinya, intinya, misinya, termasuk tradisi, termasuk kebudayaan, kearifan lokal, karena that's the why. Dan berdasarkan why ini, keinginan ini, kita harus mensolusikan sesuatu masalah, yaitu the what. Ya, solusinya is the what. Barulah kita menggunakan teknologi sebagai salah satu caranya atau how. Jadi mungkin saya dalam 7 tahun di Goto, terutama di awal-awalnya selalu membingungkan bahwa teknologi is the answer. But actually technology is just a tool. Mungkin itu Mas, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hans. Tepuk tangan, lebih semangat lagi dong. Oke, singkat saja terakhir aja. Kalimat penutup nih, buat pesan-pesan untuk para inovator dan change maker di Indonesia. Mungkin dari Kanjeng Gusti dulu. Oke, ya mungkin justru di era hari ini saya rasa kita sebagai anak muda mungkin ini waktu kita untuk bisa berkarya dan berinovasi dengan menjadikan budaya lokal kita ini menjadi sumber inspirasi dan fondasi akar dari apapun karya yang sedang kita bangun sih menurut saya. Karena tentunya dunia semakin kecil, dunia semakin dekat, yang bisa membuat kita lebih kokoh dan kuat menurut saya adalah nilai-nilai lokal dan budaya kita. Jadi selain daripada itu menjadi tanggung jawab dan amanah, tapi selain itu menurut saya juga menjadi potensi dan aset yang luar biasa untuk kita bisa kembangkan sama-sama. Dan apapun itu teman-teman, mungkin ini terkait dengan Mangkunegarannya sedikit, kami di Mangkunegaran juga sangat percaya bahwa menjaga dan mengembangkan kebudayaan ini adalah tanggung jawab kita bersama, amanah kita bersama dan privilege kita bersama juga. Dan untuk itu, karena kebudayaan kita ini kan milik kita bersama. Dan untuk itu tentunya kami sangat senang untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman. Kita sering sekali bekerja sama dengan Goto, akhir-akhir ini juga bekerja sama dengan Goto Impact Foundation juga. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya merasa berkolaborasi dengan Mangkunegaran juga kita bisa saling mengangkat dan saling bermanfaat, kami sangat senang untuk bisa bekerja sama. Terima kasih sekali lagi dan kita semangat terus pokoknya. Terima kasih. Untuk Kanjeng Gusti. Pak Hans. Apa ya, I think maybe just 2 points. Yang pertama adalah you have to dream big ya. You are the future of the country. You have to dream big.
you must dream big. Ya, harus ada impian yang sangat besar. Second point is match the bigness of your dream with your capability to problem solve. Ya, karena kalau ada mimpi, ada impian, terus di-coupling dengan kemampuan untuk problem solving, untuk berinovasi, then you can really create real change in Indonesia and in your community. That's it, thank you. Wow, tepuk tangan untuk Pak Hans, luar biasa. Saya menangkap sedikit resensi dari kesimpulan diskusi kita. Nampaknya ada keyword keseimbangan. Keseimbangan itu bukan titik angka tak bernyawa di tengah, tapi bagaimana keseimbangan ini bagaimana selayaknya naik sepeda. Terus maju, relevan dengan zaman, kontekstual, sesuai dengan pandangan Kanjeng Gusti. Jadi untuk menjaga inovasi dan melahirkan inovasi yang berbasiskan budaya, itu romantis ternyata. Kita nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng, harus gotong royong. Iya. Terima kasih untuk Kanjeng Gusti dan juga Pak Hans. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Nampaknya lautan inspirasi ini harus berhenti di sini. Saya tutup dengan pantun, biji durian, biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC.